Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Kita masuk ke dalam mata kuliah konversi energi sumber daya air. Kali ini kita akan masuk pada topik potensi mikrohidro. Ya, jadi ada beberapa potensi yang nanti akan kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa mikrohidro itu dihasilkan dari air ya, air yang memiliki ketinggian tertentu ya. Untuk menghasilkan listrik, air itu harus bergerak ya. Kemudian energi kinetik ini akan mengubah bilah turbin ya, menggerakkan bilah turbin, mengubah energi kinetik menjadi energi mesin atau mekanik di sini ya. Poros turbin menggerakkan generator yang kemudian mengubah energi menjadi listrik. Karena air adalah sumber awal energi, teknologi ini disebut pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air dapat berlokasi dimanapun ya sebenarnya, di daerah di sungai, di kanal, ataupun ketika adanya bendungan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara terkait dengan daur hidrologi, ya, kita ini bicara terkait dengan energi ya. Matahari tentunya menjadi satu sumber energi yang pokok yang harus ada. Karena dengan adanya matahari dia akan menguapkan air, terjadi evaporasi ataupun evapotranspirasi, terkumpul menjadi awan, dan di awan tersebut dia akan memiliki lokasi yang lebih tinggi ya. Ketika hujan turun, dia akan bergerak ke bagian bawah, ke gunung-gunung, dan kemudian mengalir ke sungai. Nah, aliran inilah yang menjadi energi sebenarnya. Ketika kita membendung air di sungai dan membentuk suatu dam atau bendungan, itu sebenarnya kita menyimpan energi ya. Ada seperti baterai, baterai menyimpan energi, demikian juga dengan bendungan ini. Dia akan menyimpan energi air dalam bentuk energi potensial sebenarnya ya. Nah, ketika kita mengalirkan tentunya juga ada beberapa energi yang bergerak di situ. Selain itu juga bendungan dapat menyimpan air untuk kebutuhan yang lain ya, seperti irigasi, penggunaan domestik, industri ya, selain dari tadi ya untuk menggerakkan turbin air. Reservoir bertindak seperti baterai menyimpan air dan dilepaskan sesuai kebutuhan untuk menghasilkan daya. Ini adalah isi presentasi, kurang lebih ini yang akan kita bahas terkait dengan potensi dari mikrohidro. Yang pertama itu adalah daya PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, daya teoritis yang dapat dibangkitkan oleh PLTMH. Selain itu juga ada daya aktual, daya akan berkurang setelah melalui turbin atau generator. Ya, selain itu juga ada gesekan di pipa tersebut. Selain itu juga ada head, tinggi jatuh. Di sini turbin air bekerja dengan debit Q, tinggi terjun H, dan putaran N. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengukur beda tinggi, dan sebenarnya ini sudah diberikan di mata kuliah sebelumnya ya, yaitu ilmu ukur wilayah atau pemetaan sumber daya lahan. Dan yang terakhir ini terkait dengan debit ya. Ini sebenarnya debit memang harus kita perhatikan dari segi untuk keandalan debit, tetapi pada saat ini kita membahas terkait dengan metode pengukuran debit air di saluran ya. Walaupun sebenarnya ketika kita merancang, kita bisa juga melakukan prediksi debit air ya dengan perhitungan-perhitungan apakah itu FJ-MOC ataupun misalnya neraca air yang lainnya ya. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui sebenarnya untuk daya teoritis ini dihitung berdasarkan dari energi potensial pada intinya ya, yang besarnya itu. Selain itu juga mungkin nanti ada energi tekanan, ada energi kecepatan, tetapi untuk menghitung daya teoritis yaitu daya hidrolik, satuannya adalah watt. Ini menggunakan debit air, kemudian massa jenis air, gravitasi bumi, dan tinggi jatuh air. Kalau misalnya kita hilangkan, kalau kita hitung massa jenis air dan gravitasi,
Maka persamaan menjadi ini, pH daya hidrolik dalam satuan kilowatt sama dengan 9,8 Ki debit air dalam satuan meter kubik per second dikalikan dengan tinggi jatuh air. Selanjutnya adalah daya aktual atau ketika daya teoritis ini mengalami kehilangan tekanan ataupun tinggi air, dia dihitung menjadi daya aktual. Kita tahu bahwa ketika air melalui pipa, dia akan mengalami gesekan, ya, sehingga itu akan kehilangan tinggi air, ya. Head-nya akan berkurang dan bisa disebut dengan head loss. Nah, ini kita perlu memperhitungkan efisiensi dari pipa pesat, turbin, dan generator, ya. Bila efisiensi pipa pesat, efisiensi turbin diketahui, maka daya keluaran mekanik dari turbin dapat diketahui sebagai berikut, ya. Ini PT adalah daya turbin, ya. Jadi daya yang dihasilkan dari turbin itu tergantung dari efisiensi dari pipa pesat, kemudian turbin dan generator. Adapun untuk pipa pesat, setiap bahan memiliki kekasaran masing-masing, ya. Berbeda antara beton misalnya dengan yang terbuat dari pipa PVC ataupun dari besi baja, ya. Memiliki nilai head loss yang berbeda. Selain itu juga turbin memiliki efisiensi antara 0,8 sampai 0,95, ya. Dan generator juga sama memiliki efisiensi tertentu. Bila antara turbin dan generator ada sistem transmisi mekanik, ya. Jadi ketika turbin itu biasanya kan ada masuk, ya, apakah nanti ada belt atau apa. Nah, ini dihitung dengan transmisi mekanik. Kemudian efisiensi generator diketahui, maka daya keluaran elektrik dari generator P out dalam satuan kilowatt adalah efisiensi dari transmisi mekanik dikali efisiensi generator dikali dengan daya dari turbin. Selanjutnya ini adalah daya untuk tahunan, ya. Jadi kita bisa menghitung potensi daya tahunan dapat dikonversi ke produksi potensial daya tahunan, ya, yang ditunjukkan dalam kilowatt hour. Ya, ini rumusnya. Adapun KWH sama dengan KW. KW itu adalah kapasitas proyeknya, ya, berapa kilowatt yang akan dihasilkan sebenarnya. Biasanya dari turbinnya atau generatornya yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian dikali 8760, yaitu adalah perhitungan dari 24 jam satuan dalam waktu 1 hari dikali 365 hari, ya, per tahun. Adapun untuk PF adalah plan factor. Produksi energi tahunan didasarkan pada kapasitas terpasang dan air yang tersedia untuk produksi listrik. Di sebagian besar kasus, aliran air bervariasi sepanjang tahun. Selama periode aliran rendah, nah ini ya, produksi energi berkurang. Karena itu, setiap menghitung produksi energi tahunan, faktor pabrik, plan factor ini ya harus diterapkan. Jika plan factor yang sebenarnya tidak dapat ditentukan berdasarkan kondisi, rata-rata dapat digunakan untuk memperkirakan produksi energi. Adapun plan factor untuk satuan di Amerika memiliki rata-rata 50% atau 0,5, ya. Selanjutnya, ini tinggi jatuh, ya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa membutuhkan perbedaan tinggi untuk mendapatkan energi kinetik yang menggerakkan turbin, ya. Adapun tinggi jatuh ini adalah merupakan selisih tinggi jatuh total dari permukaan air pada pengambilan sampai permukaan air saluran bawah dengan kehilangan tinggi air pada saluran. Faktor yang mempengaruhi kehilangan tinggi pada saluran air adalah besar penampang saluran air, besar kemiringan saluran air, dan besar luas penampang pipa pesat. Adapun metode penentuan tinggi jatuh air
ya, kita bisa memperhitungkan dengan beberapa metode ya. Yang pertama adalah peta topografi ya. Ini sudah apa namanya? Semua tahu bahwa dengan peta topografi kita bisa mendapatkan apa namanya? Garis-garis kontur ya. Setiap garis kontur memiliki apa namanya? Perbedaan ketinggian. Dan di sini bisa kelihatan menunjukkan perbedaan ketinggian. Selain itu juga menggunakan pengukuran beda tinggi, apakah menggunakan water pass ataupun theodolit. Selain itu juga menggunakan tabung atau selang air yang berisi dengan air. Ini yang paling sederhana. Selain itu juga ada altimeter, ya tentunya altimeternya tidak sembarang, memiliki keakuratan tertentu, apakah 50 cm atau 1 meter. Selain itu juga ada drone atau peta udara, ya, atau menggunakan misalnya apa namanya lidar ataupun foto udara. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini adalah contoh dari peta topografi ya. Peta topografi yang kita miliki di Indonesia ada peta AMS, ada peta rupa bumi Indonesia. Peta AMS ini adalah dihasilkan bukan dihasilkan ya, diproduksi oleh American Military Service ya sekitar tahun 45 dan tahun 60-an ya. Ini terdapat informasi yang sangat baik sekali karena di sana ada ya apa namanya peta konturnya, ada garis-garis kontur, keterangan-keterangan lain ya yang sangat cukup akurat juga sebenarnya ya pada zamannya. Nah, untuk saat ini sekarang ada peta RBI, rupa bumi Indonesia yang dihasilkan atau diproduksi oleh BIG ya, Badan Informasi Geospasial. Kalau dulu namanya Bako Surtanal ya. Ini adalah contoh dari peta topografi untuk peta RBI 1:10.000 ya. Dan ini ya, ini lembar petanya dan di sini ada informasi sebenarnya selang kontur ya. Jadi kalau misalnya 1:10.000 memiliki selang kontur sekitar 5.000 mm atau 5 meter ya. Biasanya setengah dari nilai skalanya. Jadi kalau misalnya 25.000, 1:25.000 itu memiliki selang kontur 12,5 seperti itu. Adapun untuk apa namanya? Peta-peta ini bisa didapatkan biasanya kalau peta AMS di Bandung kita bisa mendapatkan di apa namanya? Di Museum Geologi ya, di bagian perpustakaannya Anda bisa memesan peta AMS. Anda tinggal menunjukkan atau mencari di indeks peta, nomor petanya berapa dan kemudian memesan. Selain itu juga ada peta RBI. Peta RBI ini bisa didapatkan di BIX tentunya ya. Selain itu juga mungkin ada di beberapa tempat di Bandung. Mungkin kalau dulu ada di Koperasi Wanadri ataupun misalnya di IPB ya. Tetapi sekarang itu kita sudah bisa mengunduh langsung di sini ya. tanahair.indonesia.go.id ya. Jadi nanti ini semuanya gratis sekarang. Dari 1:10.000, 25.000 Anda bisa dapatkan di situ, download dan kemudian nanti kalau membutuhkan bisa di apa namanya? Diregistrasi ulang di SIG atau dan sebagainya. Sangat mudah sekarang ya. Oh, selain itu juga ya. Selain itu juga peta topografi ataupun misalnya untuk menghasilkan kontur, sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi atau dari pengolahan data SRTM ya. Jadi dari data DEM itu bisa kita turunkan menjadi data peta kontur. Selain itu juga sebenarnya dari BIG juga menyediakan Demnas ya. Dem nasional itu cukup baik, bagus juga ya karena memiliki resolusi yang cukup tinggi juga ya. Nah, ini adalah tinggi jatuh ya. Tinggi jatuh bisa kita apa namanya perhitungkan juga dengan alat yang sederhana menggunakan selang plastik diisi dengan air ya. Ini ada perbedaan topografi, perbedaan ketinggian dan ini adalah bak ukur ya. Kita bisa perhitungkan. Jadi ketika apa namanya selang air ditempatkan seperti ini, dia akan menunjukkan ketinggian yang sama airnya itu di sini. Dan kita bisa akan perhitungkan perbedaan tingginya berapa, ya.
123,5 dikurangi 50, maka ada perbedaan tinggi. Ya, kita dapatkan perbedaan tinggi di sini. Ini yang cukup sederhana kalau misalnya kita tidak memiliki alat yang cukup, ya. Selain itu juga ada teknologi terbaru, ya. Kalau misalnya dulu kita bisa menggunakan foto udara, tetapi foto udara itu termasuk mahal karena kita harus menyewa pesawat, ya. Kemudian melakukan foto, setelah foto itu harus dicetak dan kemudian dianalisis di laboratorium. Cukup panjang. Tetapi dengan adanya drone mapping ini akan mempermudah pekerjaan kita, ya. Walaupun memang harganya pun tidak murah, ya. Yang pertama adalah setelah kita memiliki atau menyiapkan drone-nya, dilakukan setting, ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat flight planning, ya. Jadi ini katakanlah misalnya ada suatu wilayah, ya. Kita melakukan planning rute penerbangannya seperti apa. Biasanya rute penerbangan diperkirakan dari arah angin juga, sehingga dia tidak terlalu berat untuk mengikuti rutenya. Kemudian setelah dilakukan flight planning, ya, diinputkan ke dalam drone-nya dan kemudian kita melakukan operasi penerbangan. Setelah dilakukan operasi penerbangan, dia akan bergerak sesuai dengan rutenya dan kemudian memotret sebanyak mungkin, ya. Dan biasanya terjadi tumpang tindih antara satu titik, ya. Satu titik memiliki beberapa gambar yang tumpang tindih, ya. Ini adalah contoh hasilnya, ya, dari foto yang diambil oleh drone. Kemudian foto yang sekian banyak itu, katakanlah ini dari 905 gambar, ya. Ini diolah melalui software pengolah image capture, ya. Kalau dulu barangkali saya menggunakan Agisoft, ya. Tetapi sekarang sudah cukup banyak juga software-software untuk pengolah data yang diambil oleh drone itu, seperti Precision Mapper, Drone Deploy, kemudian DJI Ground Station atau Rapid Drone Mapper, ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki software, ini dilakukan pengolahan data gambar tersebut, ya. Biasanya yang pertama adalah ortofoto dulu, jadi kita menggabungkan yang dari tadinya ratusan gambar menjadi satu foto seperti ini. Ini memiliki ground sampling distance 3 cm. Bayangkan ini keakuratannya memiliki, ya, 3 cm. Kemudian, ya, di sini akan dibentuk menjadi 3D model, ya. Jadi menjadi 3 dimensi modelnya, itu kita bisa melihat apakah ini punggungan, apakah ini gundukan, ataupun misalnya ada lembahan, itu bisa dilihat. Setelah itu, nah ini akan menghasilkan DSM, ya, Digital Surface Model, dengan resolusi 7 cm. Jadi setiap pixel menghasilkan ketelitian 7 dikali 7 cm, ya. Dan ini kita bisa memperhitungkan perbedaan tinggi untuk wilayah yang tidak tertutup, ya. Kalau misalnya dia tertutup oleh pohon, tertutup oleh bangunan, ya, ini konturnya nanti ketika kita mengolah menjadi kontur bisa kita hilangkan dan mendapatkan nilai surface-nya, ya. Karena ini bukan menghasilkan terrain-nya, tetapi surface-nya, ya, penampakan dari atas. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan nilai bagian terrain-nya, berarti kita harus menghilangkan tutupan yang ada di lahan tersebut. Katakanlah misalnya pohon, berarti kita harus menghilangkan data-data kontur pohon tersebut, ya. Karena yang terbentuk itu adalah kontur pohonnya, ya, kalau misalnya berada di ini. Tapi kalau untuk di wilayah yang terbuka, dia akan mendapatkan data terrainnya atau daratannya. Selanjutnya debit air, ya. Nah, debit air. Debit air merupakan jumlah air yang mengalir dalam suatu penampang, sungai, atau saluran tertentu per satuan waktu, ya. Metode pengukuran debit pada prinsipnya mengukur kecepatan aliran, luas penampang basah, dan kedalaman, ya. Kemudian pengukuran kecepatan dengan metode apung yang sederhana ataupun dengan current meter. Selain itu juga kita bisa menghitung
debit air dengan bangunan ukur ya, atau ada pintu Romain, ada Cipoletti, Thomson ya. Nah, selain itu juga memang debit air itu harus kita perkirakan dalam waktu yang cukup panjang sebenarnya ya. Kalau misalnya proyeknya besar, barangkali ini kita membutuhkan waktu yang bertahun-tahun ya. Tetapi kalau misalnya proyeknya tidak terlalu besar, ya mungkin katakanlah mikrohidro, kita bisa menghitungnya per musim ya. Beberapa kali musim, oh ya kita bisa mendapatkan debit yang paling kecilnya itu berapa misalnya ya. Dan kita juga sebenarnya harus memperhitungkan ketika memanfaatkan air di sungai, apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, berapa kita bisa mengambil debit airnya, ya. Jangan sampai kita bendung dan kemudian bagian bawahnya tidak mendapatkan air gitu. Karena mungkin saja bagian bawah ada orang ataupun misalnya pengguna air yang lain ya, seperti itu. Adapun untuk tata cara pengukuran debit dapat Anda peroleh di SNI ini ya. Ini untuk pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung ya, yang floating, metode apung. Untuk debit, air harus mewakili jumlah rata-rata bulan kering dalam 1 tahun ya. Diharapkan sih sebenarnya tidak terjadi bulan kering ya. Nah, tetapi ya pasti ada saja seperti itu. Bulan kering diharapkan sesingkat mungkin atau tidak ada sama sekali ya. Untuk proyek yang besar diperlukan data yang bertahun-tahun. Nah, sedangkan untuk yang skala kecil bisa diwakilkan dengan pengukuran data dalam beberapa musim ya. Ini adalah pengukuran debit ya. Kita menggunakan Q sama dengan V dikali A ya. Perlu diperhatikan adalah pengukuran kecepatan dan bentuk penampang melintang ya. Kecepatan aliran rata-rata pada jalur vertikal, apakah kita mengambil dalam 1 titik ya, atau misalnya 3 titik misalnya. Nah, ini adalah rumus apabila menggunakan 1 titik, menggunakan 2 titik ya. Jadi kita rata-ratakan. Katakanlah untuk di 2 titik itu kita menggunakan ketinggian 0,2 dan 0,8 seperti itu. Kemudian ya kita rata-ratakan. Apabila memiliki 3 titik, ya ini kita bagi seperti ini. Ini adalah keterangan saja ya, bisa dilihat. Ini adalah pengukuran debit yang memperhatikan penampang basah ya. Seperti kita ketahui bahwa penampang basah berbeda-beda. Ada saluran yang berbentuk trapesium, ada saluran yang berbentuk rectangle, itu memiliki penampang basah yang berbeda. Ini sudah diberikan barangkali di mekanika fluida. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya penampang tidak seragam ya? Tidak bentuk trapesium, tidak bentuk rectangle, tetapi tidak seragam bentuknya ya. Nah, kita bisa membagi ke dalam beberapa segmen, kemudian mengukur untuk tiap segmennya ya. Jadi untuk jaraknya berapa ke titik pertama, kemudian kedalamannya berapa. Ke titik kedua, kedalamannya berapa, kemudian jaraknya berapa. Dan ini kita perhitungkan per segmen-segmen ini ya. Ini adalah perhitungan apabila penampang melintang sungai tidak seragam dan dibagi ke dalam beberapa segmen. Nah, luas penampang basah dihitung dari kedalaman air dan lebar sungai. Ya, jadi kita perhitungkan per segmen berapa lebarnya, berapa kedalamannya, kemudian ya kita perhitungkan nanti ini adalah luas seluruh penampang basah. Ya, jadi kita jumlahkan segmen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Baru kita tambahkan dapat luas seluruh penampang basah. Nah, ini adalah ketika kita mengukur aliran air di saluran dengan bangunan ukur ya. Ini adalah contoh pintu Romain ya. Jadi dimasukkan ke dalam suatu seperti saluran dan di sini ada sekatnya ya. Kita bisa lihat di sini sekatnya dan di sini juga ada pengukur untuk ketinggian air. Biasanya juga terkonversi dengan liternya di sini ada. Ini adalah contoh bangunan ukur yang lain, ada Bros Crashware.
Ini ada saluran ya, tetapi tidak dilewatkan tempat yang kecil, tetapi ada gundukan di sini seperti gundukan ya. Jadi nanti kita perhitungkan di sini ketika air masuk dari sini ya, air masuk dari sini ya, di sini ada seperti gundukan seperti ini dan di sini ada apa namanya balok ukurnya ya. Nah, ini adalah partial flume, ini dibuat menyempit seperti ini. Selain itu juga ada bendung ya untuk beberapa tipe bendung rektangular, trapezoidal dan finotware ya. Ini memiliki apa namanya? Rumus yang berbeda-beda untuk setiap apa namanya? Bentuknya ya.